berada di sebuah pembacaan dari kitab Ulangan yang ke-11. Nah, coba kita perhatikan, kita baca saudara. Ulangan 11 ayat 13 sampai 17, karena saya sudah ada di depan, ya. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Sepertinya Allah itu tegas. Perhatikan baik-baik saudara. Kasih itu ada beberapa jenis yang pernah saya pelajari. Ada 5 itu. Dari kata pesta. Dari kata pesta, P-E-S-T-A. P itu Phileo, E itu Eros, T itu Elo, S Storge, T itu Telo, A Agape. Secara singkat begini saudara, ada kasih Phileo, itu persaudaraan, ya kan? Satu famili, satu gereja, satu organisasi, satu bangsa, satu suku, apalagi satu warna, satu model, ya, satu genre juga, atau macam-macam lah. Phileo, persaudaraan, saudara. Eros, saudara tahu Eros? Itu kasih hawa nafsu. Saya coba bicara nggak terlalu banyak-banyak saudara. Ada Phileo, ada Eros, ada Storge, ada Telo, dan saya tutup dengan kata agape. Agape itu adalah kasih di atas dari segala-galanya. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa imbalan, kasih tanpa harus menuntut balas. Kasih di atas segala-galanya. Itu kasih Bapa. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hanya satu-satunya. Kenapa? Agar setiap manusia yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan. Dia rela. Nah, kasih inilah yang mendasari hati kita. Tapi ingat, kasih itu tegas, kasih itu cemburu, kasih itu tidak kompromi. Kalau kita perhatikan nanti bentuk-bentuk, kenapa Tuhan sampai keluar statement ini? Dan Dia berkata begini, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Berarti apa ini saudara?
Kalau tanah tidak mengeluarkan hasil. Tandus. Kalau bahasa Korea bilang amsyong. Terus lalu kamu lenyap. Tanahnya udah amsyong, saudara. Saudara tahu itu tanah itu apa itu, saudara? Tanah itu gambaran hati. Hati kalau udah amsyong, saudara. Wah, ngeri, saudara. Terus kamu lenyap dengan cepat. Jadi Tuhan lenyap, hilang, nggak berbekas. Jangan bilang Tuhan nggak punya kasih. Terus dari negeri yang baik, Tuhan kasih yang baik. Ini dunia ini baik, Tuhan kasih kita. Tapi kalau dunia nggak dijaga, jangan salahkan siapa-siapa. Illegal logging. Bahasa Korea bilang panah kosoban. Panah kosoban. Mencuri Kayu. Panah kosoban itu bahasa Korea. Panah kosoban. Terus lenyap dari negeri yang baik yang diberikan selalu. Kalau Tuhan yang beri pasti yang terbaik. Amin. Haleluya atau haleluya, saudara. Amin. Tuhan kasih tenaga, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih rumah tangga, Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan kasih istri, Tuhan kasih anak. Semuanya itu baik Tuhan. Tapi ini bisa lenyap semuanya. Kata kuncinya, nah kita akan berada. Haleluya, haleluya. Saya kasih judul begini, saudara. Hujan sama dengan air, sama dengan kehidupan. Saudara mau ini enggak, saudara? Saya mau akan hal ini, saudara. Saya imani, Tuhan, aku mau hujan, aku mau air, aku mau kehidupan. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjutkan, saudara, kita baca dulu Yohanes 4 ayat 14 secara cepat. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Terus yang terus menerus memancar sampai wow. Bilang dulu wow. Kurang semuanya. Bilang dulu wow. Berkat Tuhan, kalau berkat Tuhan itu bilang wow gitu. Yes Tuhan. Ini harus mengalir dalam hidupku. Ini harus aku alami dalam hidupku. Ini harus kita perkatakan, saudara. Haleluya atau haleluya, saudara. Coba Yosua 1 itu ayat 7. Apa itu? Yosua 1 ayat 8. Tapi ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu. Janganlah menyimpang ke kanan atau supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Janganlah engkau apa, saudara? Lupa memperkatakan Kitab Taurat ini. Jadi kita ngomong-ngomong firman Allah. Aku sehat Tuhan, aku kuat Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku mengalami terobosan Tuhan, aku menang dalam segala hal. Tuhan dengar begini, jadilah sesuai dengan perkataan. Makanya saya bilang jangan suka ngeluh. Jangan suka begini, aduh, kayaknya gue mau mati nih. Untung aja gue gak malaikat Tuhan kali ya. Mati aja sekalian. Masa anak Tuhan bahasanya begitu? Boleh terjadi sesuatu yang gak baik, tapi optimis dalam Tuhan. Tetap percaya. Amin, saudara? Amin. Karena dunia ini bukan semakin baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Pasca corona, saudara, ini nggak nakut-nakutin saudara saya. Ini sedangkan sebelum masuk corona aja semua udah hampir kolek. Apalagi masuk corona tambah kolek.
Nah, selesai corona, ngap-ngap, saudara. Ekonomi ngap-ngap, rumah tangga ngap-ngap. Berarti pasca corona ini bukan semakin baik, tapi ingat baik, ini berita baik untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa ubahkan yang tak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Itu yang perlu kita pegang. Jadi tetap optimis. Tuhan, aku percaya keluargaku pasti diberkati Tuhan. Itu yakinku dalam hidup ini. Tuhan, kalau pelayan ini hidup sesuai dengan hatimu, ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti dibilang, gak mungkin. Dan aku tahu ada malaikat Tuhan, dan aku tahu ada cara-cara Allah. Saudara pernah lihat Elia ada di sungai, saudara, di sungai Kerit, saudara? Ngapain dia di sungai Kerit? Dikejar-kejar sama nabi palsu, akan dibunuh. Tapi Tuhan itu dahsyat. Elia manusia biasa sama seperti kita. Yang membedakan dia sungguh-sungguh, Tuhan pakai burung gagak. Saudara pernah lihat itu burung? Itu apa? Burung apa itu? Makan bangkai. Itu bukan pemakan bangkai, rakus daging. Mokus. Kalau bahasa Korea dibilang mokus. Tapi orang yang demikianlah Allah bisa pakai. Apa yang dibawa sama burung gagak itu? Apa yang dibawa? Daging. Makanya jangan, nggak usah risau dengan daging. Karena kedagingan juga udah. Jadi itu Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Amin atau amin, saudara? Amin. Itu sebab perkatakan firman Allah. Ngomong saja. Nggak apa-apa dikatain orang gila. Yang penting Tuhan suka. Haleluya. Yesaya 58 ayatnya yang keberapa, saudara? 2-3 ya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah. Terus. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak. Itu hidupmu, itu hidupku di dalam Tuhan. Jadi hujan bicara tentang air sama dengan kehidupan. Kehidupan tidak pernah lepas dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ada di kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga kita hidup semangatmu, hidup gairahmu, hidup rumah tanggamu, hidup ekonomi, hidup gairahmu sama Tuhan. Dan itulah faktor penyebab air. Haleluya. Hosea 6 ayatnya yang ke-3. Kita baca 2-3 ya. Marilah kita mengenal dengan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang terus. Ibrani 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terus Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah saudara bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun Mengeluarkan buah. ada power. Jadi hujan sama dengan air, sama dengan kehidupan. Kalau kehidupan Kristus dalam kehidupan, ada power, ada kuasa. Kita bisa menghentikan, tapi kita bisa mengembalikan kembali. Itu Elia, manusia biasa sama dengan saudara dan saya. Saya percaya dicatat ini tidak sekedar tahu, tapi ada maksud Tuhan. Artinya kalau Elia dipakai Tuhan, saudara dan saya juga harus dipakai Tuhan. Artinya kita bisa memutuskan. Alkitab bilang, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas, itu bicara dengan power. Itu Tuhan kasih bagi kita. Itu sebabnya kenal baik-baik ini. Tapi saudara kalau perhatikan, ada kata sungguh-sungguh di sana. Ada kata bersungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam hal apa yang Tuhan maksud? Yang pertama, dikatakan mendengarkan perintah. Halo.
Artinya, apa berita? Nah, artinya begini. Mendengarkan perintah. Apa berita? Perintah. Terus kita butuh telinga. Dan kita memiliki sebuah sikap. Atau membutuhkan sebuah konsentrasi yang serius. Halo? Amsal 13 ayat 13, baca dulu, Ren. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam apa? Mendengar perintah. Berhubungan dengan apa berita, apa perintahnya. Itu harus serius itu. Berhubungan dengan telinga. Saya pagi diingatkan Tuhan begini. Kalau orang sudah telinganya kurang maksimal, terus gimana itu, saudara? Pasti itu salah paham. Pasti itu banyak salah paham. Salah mengerti, salah nangkap. Kalau di pendengaran, orang pendetanya, mari kita buka kitab Mazmur. Loh, dicari, nggak ada si Mansur di sini. Salah dengar. Di kitab Wahyu, saudara, coba. Wahyu, ada 7 gereja selalu diingatkan. Barang siapa bertelinga. Wahyu yang kedua, ayatnya yang ke-11. Siapa bertelinga. Terus, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Pertanyaan saya dari kata kalimat yang kita baca pada pagi ini, apakah orang yang punya telinga atau orang yang nggak punya telinga? Orang yang bertelinga. Terus apa maksudnya barang siapa bertelinga? Sungguh-sungguh. Karena banyak orang bertelinga, telinganya nggak dengar. Itu sebabnya diingatin, denger. Dengar nak. Itu bicara apa? Itu konsentrasi yang kurang serius. Makanya kalau ngomong itu dengar. Jangan mata kemana, orang ngemata kemana. Nah itu yang main-main. Itu yang dikatakan Amsal 13 itu apa? Meremehkan firman. Remeh, jangan remeh. Mendengar perintah. Sungguh-sungguh mendengar. 1 Samuel 15 ayat 22. Ayo kita perhatikan. Apa itu bunyinya, saudara? 2-3 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba dibacatkan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapi. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi arti tidak serius itu menolak. Itu Amsal 13, meremeh. Karena engkau remeh kepada perintah, remeh kepada firman, hati-hati. Saya mau katakan hati-hati, jangan remeh terhadap firman Allah. Seriuslah firman Allah. Nah ini ceritanya tentang Raja Saul. Itu yang menjadi nabi namanya Samuel. Saul akan berperang melawan musuh Filistin namanya. Biasanya zaman dulu kalau berperang nggak masuk kampung keluar kampung, dikalahkan dulu di sebuah tempat, baru mereka masuk ke tempat itu, baru dijarah. Selalu mereka bersepakat sebuah perjanjian, kita ada di lembah. Nah mereka mau berperang di lembah.
Tapi biasanya orang Israel sebelum berperang harus ada dulu ritual ibadah. Bayangin, mau matiin orang juga harus beribadah. Tapi kan musuh, saudara. Dalam diri juga harus doa matiin musuh. Siapa musuh kita yang paling susah dikalahkan? Diri sendiri. Doain, Tuhan, aku matikan kedaginganku. Aku matikan mataku. Aku matikan mulutku yang tidak bertobat ini Tuhan. Aku matikan. Harus begitu, berdoa juga. Mulutku ini selalu mengutuk. Aku matikan. Semuanya bentuk. Itu kan dalam Kolose 3 ayat 5 kan? Matikanlah dalam dirimu segala. Jadi doa, dari orang Israel harus doa. Nah, yang memimpin doa itu harus nabi. Tiba-tiba kan orang Israel sudah berhadapan dengan musuh. Nah, orang Israel sudah menuntut sama si Saul waktu jadi raja. Ini gimana nih raja? Kita udah mau perang, belum datang nih si Samuel, si nabi kita. Samanya mereka bukannya bagi Tuhan nggak ada yang terlambat, nggak ada yang lebih duluan. Selalu pas sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nggak kuat nafsunya si Saul, sok-sok. Ini hati-hati nih ya, saya mau ngomong nih hati-hati. Kalau udah dipercayakan yang memimpin ini, yang bukan, jangan. Apalagi dalam Tuhan. Jangan sentuh ini, jangan. Berabe nanti. Saul langsung pimpin ibadah. Si Samuel udah nongol. Kan kira-kira begitu ceritanya ya. Betul atau betul ini? Betul. Si Samuel nongol. Buru-buru si Saul yang ngomong, aduh lama kali datangnya nih komandan ini. Tapi masyarakat bilang, biasanya kalau salah itu mulutnya suka lalu nyerocos, mulai yang suka salah begitu tuh. Suka masalah. Ibu-ibu punya masalah itu mulutnya suka serocos. Kira-kira begitu saudara. Keluarlah ini kata-kata ini. Apa yang dikatakan di sana? Ya kan? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban? Nah, Samuel itu kan langsung mimpin korbannya, bakar ini, seperti ini. Ayo kita berdoa. Sebenarnya bukan raja yang memimpin, itu nabi. Nggak boleh, zaman dulu nggak boleh. Beda bagian raja, beda bagian nabi, beda bagian imam juga. Nggak boleh semerawutan. Ada sudah diatur Tuhan, nggak boleh dilanggar. Itu sebenarnya Tuhan bilang, kalimat terakhir dikatakan, maka ia telah menolak engkau. Langsung selesai itu raja. Itu yang dikatakan tadi pembacaan kita itu, melenyapkan. Kenapa? Mendengarkan perintah kurang sungguh-sungguh. Haleluya. Saya tulis status saya di Facebook begini, begini, konsekuensi masa lalu apa yang kita alami hari ini, baik atau tidak baik, ini konsekuensi masa lalu. Ini konsekuensi dari sebuah keputusan masa lalu. Kalau begitu, belajarlah memperbaiki agar terjadi sesuatu yang lebih baik. Oleh sebab itu, dengarlah perintah baik-baik dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mazmur 116:86. Baca bersama-sama, 2, 3 ya. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar. Aku tanpa alasan. Jadi perintah Tuhan dapat dipercaya. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam hal apa? Yang pertama tadi, mendengarkan perintah. Yang kedua, mengasihi Tuhan Allah. Markus 12 ayatnya 30. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Halo? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budi, dan segenap. kekuatan. Jadi mengasihi Allah, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Markus 12:30. Artinya berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran,
Kalau sesuatu yang sangat bernilai diberikan kepada Allah, kualitas waktu harus kualitas yang terbaik. Amin saudara. Tenagamu harus yang terbaik. Abraham korbankan Ishak. Kejadian 22. Apa itu? Coba kita baca saudara. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Terus ayat 3 dikatakan di sana, keesokan harinya pagi-pagi. Ini kelebihan Abraham. Wah, kalau saya baca ini saya suka nangis. Tuhan, saya tangkap nilai begini. Dia nggak argumen dulu dengan enggak. Aturannya kan ini langsung nilai dagingnya kan. Waduh, Tuhan, benar nggak ini? Saya percaya firman Tuhan nggak pernah salah. Konfirmasi yang saya khotbahkan tidak pernah salah. Kita yang salah yang mengartikan. Ketika Tuhan bicara sama Abraham, Abraham, bawa anakmu, korbankan. Bicara korban itu ngeri saudara. Itu artinya dipotong. Iman itulah yang akan membuat mujizat. Yakobus 4. Ya. Nah, perhatikan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Hanya orang yang rendah hatilah yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan serius. Abraham memiliki rendah hati karena perintahnya itu di atas dari segala-galanya. Apa yang perintahkan aku lakukan, sekalipun itu korban, sekalipun itu membayar harga. Saudara datang hari ini bayar harga. Semua bayar harga. Hanya yang rendah hatilah yang bisa nangkap ini. Kalau engkau rendah hati, Alkitab catat Tuhan mengasihi kita. 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan di sana, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahlah, dinasehati rendah hati. Ada kekurangan, rubah. Amin atau amin nih saudara? Amin. Saling mengingatkan. Jadi kita ini saling mengingatin. Kalau firman-firman yang saya seperti nenggor, mengingatkan seperti tampelengan saudara, sepertinya kita ini dicambuk. Tapi ingat, karena Tuhan sayang kepada kita, itu sebabnya milikilah rendah hati. Karena Tuhan suka sama orang yang rendah hati. Tidak ada motif yang lain dalam diri saya. Hanya satu kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Tapi dengan sungguh-sungguh. Berarti ada nilai plus di sana dari semuanya. Yang ketiga, dikatakan sungguh-sungguh dalam hal apa? Beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwa. Dari bahasa Indonesia bicara tentang ibadah, itu bicara tentang perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah, beribadah artinya menjalankan ibadah, menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Ini ibadah. Jadi kita ini menyatakan bakti. 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan di sana. Tetapi jauhkanlah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi lihat, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Beribadah, cari Tuhan di kitab Amos. Carilah Tuhan, hidup dekat Yakobus
Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, maka Tuhan dekat kepada kita. Beribadah. Ini selalu ditekankan sama bangsa Israel. Kemana bangsa Israel selalu berdoa. Terus Ibrani 4, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat apa saudara? Beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ada 3 poin kesungguh yang disebut sungguh-sungguh tadi. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah. Terus yang kedua, mengasihi Tuhan Allahmu. Terus yang ketiga, beribadah dengan segenap hati dan jiwa. 3 hal ini, inilah dampaknya. Nah, apa itu dampaknya? Ya kan? Gandummu mengumpulkan, ini mengumpulkan, itu ada kata-kata mengumpulkan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepada pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, mengumpulkan gandummu, mengumpulkan anggurmu, mengumpulkan minyakmu. Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewan, sehingga engkau dapat makan, apa saudara, dan jadi kenyang. Ada 5. Ada mengumpulkan gandum. Saudara tahu nih gandum, bahan dasar roti. Halo? Di rumah kita tidak akan kehabisan roti. Artinya kita tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Catat ini baik-baik. Yang kedua, ada disebut mengumpulkan anggur. Saudara tahu nih anggur bicara apa ini? Anggur bicara tentang kemakmuran. Halo? Karena zaman dulu yang memakan anggur hanya orang tertentu, orang-orang kelas tinggi. Tapi ini bisa kita nikmati kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yang mereka ambil anggur, karena tanah Kanaan melimpah susu dan madu. Anggur besar-besar, sampai mereka angkat berapa orang, nggak kuat karena besar, makmur di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan makmur. Halo, saya tidak mengajarkan teori kemakmuran ya, tapi dampak dari sebuah keseriusan, kesungguh-sungguhan, bayar harga yang akan kita bayar, akan kita alami. Ada gandummu, ada anggurmu, terus ada minyak. Jadi minyak itu bicara urapan. Minyak urapan dalam diri kita. Kalau kita ada urapan, kita tidak pernah kecewa, nggak pernah kecut, nggak pernah uring-uringan. Tapi semangat tetap menyala, karena ada minyak. Haleluya, haleluya. Terus, apalagi saudara katakan ke sana? Akan memberi rumput di padangmu. Makan memberi rumput di padangmu. Siapa? Hewan aja diperhatikan sama Tuhan. Kita peliharaan apa? Pelihara ular. Diperhatiin sama Tuhan itu, ular itu. Bayangin. Marmut sengaja dikirim sama Tuhan untuk dimakan sama ular itu. Kalau kita sungguh-sungguh di atas di poin yang di atas itu. Terus yang berikutnya dikata, sehingga engkau dapat makan. Terus Dan menjadi hidup. ya, kenyang. Coba kalau kita nggak kenyang. Tapi Tuhan bisa sediakan semuanya. Asal yang 3 poin tadi, saudara, ya. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah, mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi bahagia kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Ini pesan yang bisa sampaikan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah dengar apa yang Tuhan sampaikan bagi kami, belajar firman Allah yang hidup. Dimanapun tayangan ini yang akan ditayangkan, dan siapapun rekan-rekan kami yang mendengarkan tayangan ini, aku berdoa bagi mereka, Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka. Ulurkan tangan-Mu yang dahsyat, tangan yang luar biasa, memulihkan kami. Kami tidak pernah berkekurangan. Pemeliharaan-Mu selalu ya dan amin. Engkau Alfa Omega, awal dan akhir.
mengerjakan dan selalu menyertai sampai pekerjaanmu sempurna dalam hidup ini. Makasih. Berkatilah domba-dombamu itu. Ulurkan tangan pada malaikatmu yang mengingatkan kami. Tuhan, tuntun kami tetap terus berjalan dalam terang kebenaran. Sempurnakan doa kami. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.